Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 505. Siapa bilang aku tidak ada? Siapa bilang aku tidak ada? Rocky mencibir dan mengeluarkan tanda dari pelukannya dan mengguncangnya di depan beberapa aparat penegak hukum. Ini adalah seorang aparat penegak hukum mengusap matanya dan tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia segera mundur dan mengatakan beberapa patah kata kepada aparat penegak hukum lainnya. Beberapa aparat penegak hukum juga kaget. Mereka dengan cepat berkumpul untuk melihat tanda itu, dan kemudian mulai berbicara dengan hormat. Tuan Rocky, tidak disangka kamu akan datang ke kota Gopo. Maafkan aku terlalu lensing kepadamu. Kami akan memberitahu jajaran pemimpin, mereka pasti akan menyambutmu dan menebus kesalahan kami. Melihat beberapa aparat penegak hukum, sikap mereka sangat berubah. Mereka sangat hormat di depan Rocky. Tidak hanya kerumunan di sekitar yang terpana, tetapi bahkan Alex pun terpana di tempat dan mulutnya menganga. Jika mengatakan bahwa Rocky hanya mengenal T-Rex saja, tetapi sekarang semua aparat penegak hukum datang ke sini, mereka sangat hormat. Tidak bisa dibayangkan bahwa aparat penegak hukum dan pasukan bawah tanah semuanya menghormati Rocky. Saat ini, tiba-tiba seseorang menyipitkan matanya, melihat tanda di tangan Rocky, dan langsung berteriak kaget. Bukankah ini kartu kerja National Medical Center? Dr. Rocky sebenarnya adalah ketua National Medical Center. Begitu dia berteriak, orang-orang mulai heboh. Ya Tuhan, tidak disangka bahwa Dr. Rocky adalah ketua di National Medical Center. Aku tidak sedang bermimpi kan? Wow, pantas saja keterampilan medis Dr. Rocky sangat hebat. Dia adalah ketua di rumah sakit top di seluruh negara dan National Medical Center. Ketua terkenal dari National Medical Center sebenarnya adalah seorang pemuda. Tidak disangka bahwa aku akan seberuntung itu dalam hidupku. Seorang dokter ternama mengobati penyakitku. Semua orang sangat bersemangat. Dewi juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa suaminya adalah ketua National Medical Center. Itu adalah National Medical Center. Di seluruh China, semua dokter sangat memimpikannya untuk bisa masuk ke dalam National Medical Center. Orang yang bisa masuk ke National Medical Center sudah menjadi praktisi pengobatan Tiongkok ternama, tapi Rocky duduk di posisi ketua. Itu benar-benar luar biasa. Wajah cantik Dewi terkejut dan tangan kecilnya menutupi mulutnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa setelah kembali ke kota Gopo dari kota Wasa, dia memang melihat berita di TV tentang pengangkatan ketua baru di National Medical Center. Saat itu, semua media berita menayangkan berita hangat ini. Namun, hanya menampilkan sedikit gambar ketua di TV, sosoknya sangat jauh, tampaknya mereka ingin tetap rendah diri. Dewi juga menonton TV bersama keluarganya. Pada saat itu, dia merasa sosok di layar itu tidak asing lagi, tetapi Jenny mengejek Rocky. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ketua? Dia tidak menyangka bahwa ketua National Medical Center yang terkenal itu benar-benar suaminya. Suaminya, yang dimarahi Jenny sebagai sampah yang tidak berguna, sepanjang hari, menjadi ketua di National Medical Center. Dewi sedikit sudah bernapas dan sedikit kehabisan napas. Alex berpegangan pada dinding, dia bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil, dia terengah-engah. Maaf. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras dan air mata hampir keluar. Jika dirinya tahu dari awal bahwa Rocky adalah ketua National Medical Center, bagaimana dia berani menantangnya?
Sekarang tidak hanya ditendang dari rumah sakit tapi juga di penjara. Rocky melirik Alex dan berkata dengan tenang, orang ini tidak tahu apa-apa tentang pengobatan tradisional Tiongkok tapi dia berpura-pura menjadi dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Bagaimana rencana kalian untuk menghadapinya? Seorang aparat penegak hukum dengan hormat berkata, Tuan Rocky, kamu jangan khawatir, bahwa akan ada hukuman yang tegas. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan membentak, bawa obat China palsu ini pergi dan tutup rumah sakit. Tidak, aku salah, aku akan mengembalikan semua uang yang aku tipu. Alex panik dan langsung membungkuk. Namun, aparat penegak hukum tidak mendengarkannya, mereka menarik tangannya dan mendorongnya keluar. Seluruh tubuh Alex bergetar, bahkan lemak daging di wajahnya juga ikut bergetar. Seorang aparat penegak hukum berkata dengan murung, Alex, kamu benar-benar ingin mati, kamu bahkan berani menipu ketua National Medical Center. Kamu lebih baik masuk penjara saja. Sekarang hukuman sangat ketat dan Alex memprovokasi ketua National Medical Center, dan dia akan dihukum berat. Kerumunan di sekitar berkumpul semakin banyak dan bahkan beberapa orang mendengar suara angin berlari meminta Rocky untuk menyembuhkannya. Rocky tidak ingin membuat keributan besar, jadi dia keluar dari kerumunan dan membawa dua gadis ke dalam mobil. Dewi menyetir, segera membelokkan bagian depan mobil ingin mengantar Rocky ke rumah sakit kota, bermaksud untuk mengobati racun serangga di tangannya. Tepat ketika baru saja mendaftar di rumah sakit, Dewi tiba-tiba menerima telepon dari pamannya. Dewi, kamu di mana? Cepat pulang, ibumu pingsan. Apa yang terjadi dengan ibuku? Dewi terkejut dan cemas. Rino juga bingung, dia berkata di dalam telepon, aku tidak tahu apa yang terjadi, ibumu kehilangan 20.000 dalam bermain mahjong sore ini. Dia marah ketika pulang ke rumah dan menghancurkan semua yang ada di ruang tamu. Segera setelah ayahmu mencoba membujuknya, dia tiba-tiba pingsan. Sekarang dokter sedang dalam perjalanan, cepat pulang. Petik 2. Ini. Dewi sangat cemas. Telapak tangan suaminya terkena racun serangga, dan Jenny pingsan di villa. Dia sangat cemas sehingga dia berpikir ingin dirinya dibagi menjadi dua orang. Dini yang berada di samping mendengar percakapannya di dalam telepon dan berkata, Tuan, mengapa kamu tidak pulang dulu untuk menemui ibumu? Aku di sini ingin menemani Tuan Rocky berobat. Jika ada masalah apa, aku akan segera meneleponmu. Dewi menatap Dini dengan tatapan ragu-ragu. Dia tidak menyukai Dini dan tidak ingin dia berhubungan dengan suaminya, tetapi sekarang dia sepertinya tidak punya pilihan lain. Dini tersenyum, melihat kecemburuan Dewi, dia berkata, Tuan, jika kamu tidak percaya padaku, apakah kamu juga tidak percaya dengan suamimu? Tentu saja aku percaya padanya, dan aku tidak ingin kamu mengingatkanku. Dewi berkata dengan murung, aku dan suamiku sudah menikah selama 4 tahun, dan hubunganku dengannya tidak dapat dihancurkan oleh siapapun. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan berkata kepada Rocky dengan nada meminta maaf, Rocky, aku harus pulang. Kamu jangan khawatir, selama aku memastikan ibuku baik-baik saja, aku akan datang ke rumah sakit untuk menemanimu. Pulanglah dan lihat keadaan ibumu, racun di tanganku tidak terlalu masalah, ini tidak akan menjadi masalah besar. Rocky segera berkata. Bau cuka di udara sudah sangat asam, jika mereka berdua benar-benar bertarung, dia tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan jika dia memiliki kemampuan. Dewi tidak bisa menemani suaminya ke dokter, dia merasa bersalah tetapi dia tidak bisa membiarkan Jenny pingsan. Dia memberitahu Rocky beberapa kata lagi, dan kemudian berjalan keluar dari rumah sakit selangkah demi selangkah.
Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.